Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Pada saat-saat perkenalan seseorang dalam usahanya mencari jodoh, dia merasa bahwa pasangannya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Hari-hari di mana terjadi pertemuan selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Bahkan sehari tak bertemu rasa seminggu, seminggu tidak bertemu rasa sebulan, sebulan tidak ketemu pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu itu akan menjemukan. Namun setelah memasuki kehidupan bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musnah. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang diharap, malah kemalangan yang tumbuh. Hal ini disebabkan orang tidak meresapi hikmah daripada kehidupan berumah tangga, tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan berbuntut tidak timbulnya saling pengertian, dan pada akhirnya tidak akan tumbuh ketenangan di dalam rumah tangga itu. Bukankah kewajiban akan saling memberikan pengertian? Pengertian membawa ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Oleh karena itu kita mulai saja dengan kewajiban sebagai seorang suami di dalam memimpin rumah tangga bahagia ini. Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan qabul di hadapan tuan pengulu atau tuan qadhi, maka ia pun mengucapkan sighat ta'liq yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan pengulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci dan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kamu mengambil perempuan secara paksa. Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang dipaksa. Kita hidup tidak lagi di satu zaman seperti zamannya Siti Nurbaya. Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan jangan kamu mempersulit mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka telah nyata-nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu merasa tidak suka kepadanya, bersabarlah. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu tidak sukai itu kebaikan yang banyak bagimu. Ini merupakan tuntunan umum betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Karena bagaimanapun hak milik seorang suami terhadap istrinya adalah milkul manfaat, milik untuk mengambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti seorang memelihara budak umpamanya, yang bisa dihitam putihkan, bisa dijungkir balikan, bisa diperlakukan sekehendaknya. Itu bertentangan dengan tuntunan agama kita. Adalah kewajiban seorang suami mempergauli istrinya dengan baik. Kemudian yang kedua, seorang suami harus menaruh perhatian, menjaga kehormatan, dan bila perlu turut membantu dan menolong pekerjaan istrinya. Menaruh perhatian sampai kepada hal-hal yang kecil, sehingga si istri merasa bahwa dia mendapat perhatian. Ada dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bercerita. Sejak dari tingkah laku, berpakaian, berperhiasan, make up, dan lain sebagainya. Karena tanpa ada perhatian dari seorang suami, biasanya istri akan menjadi malas, baik untuk bersolek, baik untuk membina dan mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya. Apalagi tidak berat lidah untuk memuji perbuatan baik yang dilakukan istrinya, dan tidak mencela secara langsung perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya. Dia bisa menegur secara bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara kaum muslimin, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman datang menengoki adik perempuan ini di rumahnya. Dilihatnya adiknya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, pendeknya nggak enak dilihat. Salman memberikan nasihat, kau bersoleklah sedikit supaya suamimu betah di rumah. Kata istrinya, untuk siapa saya bersolek? Ya tentu untuk siapa lagi kalau bukan untuk suamimu. Kata adiknya, percuma saja, suami saya jarang di rumah. Kemana? Di masjid terus. Salman mengadukan hal ini kepada baginda Rasul, lalu baginda Rasul mengatakan, inna likulli syai'in haqqun, segala sesuatu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak berarti melakukan kezaliman. Di sini kita melihat fungsi, karena kurangnya perhatian Abi Dzar Al-Ghifari terhadap istrinya akan mengakibatkan kemalasan si istri untuk mendandani dirinya sendiri. Dengan mendapat perhatian, apalagi tidak berat lidah, maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud. Kalau suaminya bersolek, kalau istrinya bersolek,
Kata suaminya, kau memang pandai milih warna. Walaupun barangkali warnanya norak betul. Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek, suami apa katanya? Lu sih dandan mangga dandan sama. Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian. Udah dah, dandan gak dandan sama, gue kenyang melihatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian. Sehingga si istri merasa tidak diperhatikan. Nah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja. Jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja. Seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak masakan semaunya. Nah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya, dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besarnya. Tapi tidak berarti nyeleneh. Apa itu nyeleneh? Menaruh perhatian bukan selalu mau ingin tahu. Jangan lantas suaminya yang beliin bedak, suaminya yang beliin. Itu nyeleneh namanya. Overacting. Terlalu berlebih-lebihan sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di samping menaruh perhatian juga menjaga kehormatan. Dan bila ada waktu, dia turut membantu, menolong pekerjaan daripada istrinya. Bukankah seorang perempuan mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki karena dia mendambakan hidup yang bahagia? Terus terang saja kan kadang-kadang istri kita ini lebih banyak borongan. Yang saya maksud borongan artinya ya sebagai istri ya dia, ya nyuci ya dia, ya masak ya dia, ya membersihkan rumah tangga ya dia. Istri borongan. Baiklah kalau barangkali memang kondisi ekonomi kita belum menunjang ke arah sana. Walaupun istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tetapi adalah wajar suami pun tenggang rasa dan timbang-timbang. Rasulullah saja kadang-kadang dan tidak jarang menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya pada waktu yang terluang dan memang bisa dilakukan, jangan mengandalkan kepada istri. Dengan demikian istri merasa bahwa resiko membina rumah tangga adalah merupakan resiko bersama. Saudara-saudara, yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, ditampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang kasar. Dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit Siti Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya Ta'ali ya Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget bongkok, sini loh. Jujur tapi nyakitin.
Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mau manggilnya yang, mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak dua, bapak lo. Sudah 3 anaknya, bapak hilang eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Nah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main. Ketika baru melakukan akad nikah sedang honeymoon bulan madu, asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama. Resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan. Istri sedikit terpeleset. Khawatir bukan main. Hati-hati yang. Sudah anak 3, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan, istri laporan, bang saya terpeleset. Emang lo mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita, itu urusan gaib yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir. Jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh Pak, suami marah sama istri persis korambil gebukin maling. Aduh, gelebuk gak karuan. Jangan, kata agama kalau kau memang ya melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras. Sedikit keras masih nekat, bentak. Bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul. Jangan mukanya, bagian lain dari tubuh. Itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil, bu sholat. Mboknya malu sama tetangga kalau nggak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena. Besok kencengan dikit ngomongnya. Mari kan udah saya bilangin sholat 2 kali, belum mau juga. Oh sholat kan nih? Mulai naik tensi omongan. Masih nekat. Begini saja. Saya dari salam sampai bentak udah. Sekarang kamu nggak mau juga sholat, saya mulai nggak enak pikiran. Mulai ntar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan nggak kuat emosi kalau sudah marah sama istri, ngebludak kalau istri diusir sudah pulang ke rumah moyangmu. Kata agama jangan, kita tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi melalui processing. Oleh sebab itu,
Kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian. Tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya, walaupun sama dosanya ya. Tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri itu. Namun agama memberikan tuntunan suami lebih dahulu yang diajarkan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai, ya ndak usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng mata pelatat, melotot keasinan. Ndak usah lantas tolak pinggang, lu masak melotot ya. Ndak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan. Dari segi pakaian, umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata, pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu. Alangkah lebih baiknya, nah, dengan demikian istri nggak terlalu tersinggung daripada sudah dandan bagus-bagus. Lalu istri suami ngobrol kata yang gak enak. Bagus lo kayak nangka dikerosorin. Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan. Ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan suami jalan dengan dia merasa bangga. Tapi over. Bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan. Suami usil, begitu mau berangkat kondangan istrinya keluar nanya mau main topeng monyet di mana? Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami yang baik jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Loh, tugas istri itu nyaris 1 kali 24 jam. Seorang suami bagaimanapun payah dia bekerja, pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1 kali 24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik. Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, "Iza aradta an tuta'a fasal ma yusata." Apabila kamu ingin ditaati, perintahkan apa yang orang mampu mengerjakan. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang dia jelas tidak mampu, itu artinya sama dengan kita tidak ingin ditaati oleh orang itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetrika. Borongan. Terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Kalau tidak mampu karena merasa dimanjakan oleh istri suaminya, karena merasa dapat angin dimanjakan, mestinya mampu, lalu berpura-pura tidak mampu. Apalagi istrinya suaminya sedikit-sedikit mau menolong dia. Jadi posisi ini nanti bisa berbalik.
Karena terlalu memanjakan istri. Istri bisa membludak. Akhirnya suami yang nyuci, suami yang nerika, istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita mungkin tidak terbatas. Tapi kemampuan kita yang terbatas. Kalau kemampuan ini bisa kita ukur dengan kemampuan, insya Allah kita cukup. Dan pernah saya katakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya paling cukup. Salah kalau kita berkata orang kaya itu yang rumahnya gedung bertingkat. Tidak betul orang kaya itu yang mobilnya 5, yang gajinya jutaan, yang kebunnya lebar, yang pabriknya luas. Tidak. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Orang kan sering bilang tuh, Mpo Ano, kenapa? Gue gerah banget lihatnya. Emang kenapa? Emang kenapa dia? Ke pasar pakai kutang doang. Kata temennya, terang aja dia kan binnya si Meun itu. Si Meun yang nggak tahu apa-apa ikut kesebut-sebut. Istri adalah bagian daripada kehidupan kita. Zolim seorang suami mentang-mentang dia merasa dia yang cari duit, lalu buat dirinya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Istrinya cuma nggak karung doang dipakai. Istri adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dilihat orang, akan jelek juga kita jadi pembicaraan orang. Ini tidak lain karena dia merupakan perhiasan bagi suami dan bagian daripada kehidupan seorang suami. Adalah satu perbuatan zalim misalnya, kalau seorang suami manakala dia beroleh rezeki parkir di restoran. Kalau tidak ada duit baru dia pulang ke rumah.
Sementara dia enak makan makanan yang serba nikmat dan lezat, restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge. Adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini, sampai-sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, uang yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu, pahalanya itu lebih besar uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu. Ya Allah. Jadi rupanya nilainya sedemikian besar. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kewajiban yang keempat. Yang kelima maksud saya. Yang keenam, kewajiban seorang suami, dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan daripada istrinya, membimbing. Sebab selain daripada berfungsi sebagai seorang suami, dia juga adalah guru daripada istrinya. Kalau dia tidak bisa membimbingnya secara langsung, setidaknya doronglah istrinya untuk ikut menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah-ustazah, sehingga terdapatlah peningkatan pengetahuan. Paling kurang pergaulannya bertambah luas, cakrawala pandangannya juga tidak jadi sempit karenanya. Sebaliknya, peluang ini pun harus dimanfaatkan oleh istri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas keluar dari rumah untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang repot kadang-kadang dari rumah berangkat ngaji, sampai di pengajian suaminya diakur-akurin. Atau tetangganya jadi bahan gunjingan. Ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ini malaikat bingung, kacau amat ya orang. Ini yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang negatif, padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi kalau di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun nggak tahu belaga, tahu baru dapat berita burung, katanya si Ano, oh iya anu. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya nanti kan suami jadi pegel. Lu kok disuruh ngaji bukan mikir bener, pulang malah gua digonggong-gonggong minta gelang, bagaimana? Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa membimbing istrinya dalam arti meningkatkan ilmu pengetahuannya, doronglah dia, berikan kesempatan untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim yang akan lebih membuka nuansa pergaulan, lebih meluaskan pandangannya, dan ada refreshing. Nah, ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1x24 jam mesti ada di rumah saja? Tiap hari menghadapi yang itu juga. Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, doya ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki loh ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngutang dulu sama temen. Itu juga nggak betul. Niatnya baik, cuma ngutangnya itu nanti yang jadi nggak betul. Ya, refreshing, relax, santai. Apa itu ke Taman Safari, apa itu ke Bogor. Supaya istri ini merasa ada selingan dalam hidup. Tidak jenuh, tidak monoton. So, kalau dia jenuh, akhirnya kan wah, ublek-ublek di depan dapur mulu.
Saudara hadirin yang saya muliakan, kejenuhan ini pada suatu saat kan akan meledak. Nah, kalau meledak tanpa tersalurkan, dia akhirnya akan mencari saluran sendiri. Iya kalau positif, kalau negatif, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jadinya. Oleh karena itu, seorang suami yang baik berkewajiban meningkatkan pengetahuan istrinya. Sebab boleh jadi istri tidak melaksanakan kewajiban karena tidak tahu ya. Dan kalau istri nggak tahu, jangan digoblok-gobloki. Mestinya dibimbing, diberikan kesempatan ngaji. Kamu sih disuruh gini aja kok nggak bisa, memang goblok tahu nih. Memang bukan dibimbing malah digoblok-gobloki. Lalu istri kan apa ya? Bahasa Prancisnya nelongso. Apa nelongso? Narik diri. Apa katanya? Gue tahu lo goblok, lo ngapa kawin sama gue? Nah. Atau pada kata yang lebih gak enak, gue digoblok-goblokin juga, dipakai juga. Nah. Kan lebih gak enak lagi tuh. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang memerlukan kesabaran ini memang menuntut kedewasaan dari seorang suami. Dia kalau baru 1-2 bulan berumah tangga, segalanya masih menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi makin hari kita bergaul di rumah tangga, kita makin tahu karakter, mental, watak daripada istri. Kekurangannya mulai kelihatan, keburukan wataknya mulai nampak. Dikala itulah kita sebagai suami harus dewasa, sabar, membimbing mereka. Kalau waktu 2-3 bulan pertama di rumah tangga namanya honeymoon, segalanya indah. Mana ada kekurangan? Masa keasinan, lezat. Nasi kekerasan, asyik. Segalanya nggak pernah salah, selalu betul. Suami, istri masak keasinan. Lihat si suami melotot makan, nanya, "Bang, sayur keasinan?" Enggak. Soal keasinan bagus. Keasinan masih bagus. Kenapa? Udah endah aja. Tapi mampukah ini bertahan? Ini yang jadi masalah, mempertahankan suasana kebaruan itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketujuh, kewajiban suami ini, suami yang baik memberi kesempatan kepada istri untuk nengok, bersilaturahmi dengan orang tuanya, kerabatnya, atau tetangganya. Walaupun nanti ya, istri tidak boleh menggunakan ini secara salah. Karena apa? Karena orang tua dan mertua itu cuma istilah. Hakikatnya ya sama, ya mertua ya orang tua. Ya apalagi orang tua. Itu cuma satu istilah. Perbedaan istilah tidak harus menyebabkan kita berbeda sikap. Jangan kalau mertua yang datang, suami curiga. Karena istri didorong-dorong. Babelu tuh datang. Babelu katanya. Lalu belum apa-apa sudah buruk sangka. Biasa Babelu. Biasa katanya. Nah, biasa ini sudah gak enak tuh. Biasa datang bawa jeruk, pulang minjem duit. Allahu Akbar. Ini kan sudah menanamkan rasa gak enak. Malah akan lebih baik kalau mertua yang datang, suami menyambut lebih dahulu. Tidak akan nampak kecintaannya. Tidak lagi membedakan antara mertua dengan orang tua karena cuma sekedar istilah. Memberikan kesempatan. Dan seorang istri pun, walaupun akan ke rumah orang tuanya sendiri, izin suami itu wajib. Jangan merasa, saya kan mau ke rumah orang tua sendiri, kepada orang tua kan ibadah, wajib, betul. Tapi setelah punya suami, ranking pertama suami. Bukankah saudara pernah dengar satu riwayat, seorang sahabat akan pergi jihad di jalan Allah, perang membela agama. Ketika akan berangkat, dia pesan sama istrinya, aku mau perang, membela agama. Aku pesan, kalau aku belum pulang ke rumah, kau jangan keluar rumah. Baik bang, berangkatlah si suami dengan iringan doa istrinya. Nah, ini istri yang baik ya.
Suami pergi kantor, istri doa. Di situ letak kerjasama. Suami buka warung, istri sembahyang duha. Di situ letak kerjasama. Ya Allah, kata istri dalam doanya itu, mudahkan rezeki suami saya. Kalau memang rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Kalau masih terpendam di perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Ikhlas melepas suami dengan iringan doa. Suami pun berusaha, lalu lapang terasa jalannya. Tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bemo. Tahu bemo? Moyo. Itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut. Sudah tidak dilepas dengan doa. Lalu istri juga barangkali suaminya berangkatnya dumel. Ya, jangan dikasih rezeki dah Tuhan, saya dikasih rezeki gak kawin lagi. Nah. Kalau sudah semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepas pun pikiran gak enak jadinya. Di situ letak kerjasama. Saudara hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang utusan dari orang tua si istri tadi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Orang tua ibu sakit keras, ibu diminta datang. Ya Allah, suami saya baru saja berangkat. Istri suami saya bilang kalau dia belum pulang perang, saya nggak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya belum bisa datang karena suami saya pesan begitu. Pulang utusan ini. Besok balik lagi. Gimana? Aduh Bu, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya nggak ada harapan datang dah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Suami saya belum pulang. Saya nggak berani keluar rumah sebab begitu pesannya. Sudah, pulang saja. Saya ikut doa, mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Besoknya hari ketiga utusan ini datang lagi. Bagaimana? Sudah meninggal Bu. Barangkali sebelum dikubur ibu masih mau ketemu. Maaf saja. Bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang. Pesannya tadi begitu. Ini rupanya utusan kesel. Ini orang tua sendiri gini-gini amat. Lalu lapor kepada baginda Rasul. Apa jawab beliau? Baginda Rasul malah berkata, dosa orang tua yang meninggal ini sudah diampuni oleh Allah karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allah Akbar. Jadi ketaatannya kepada suaminya ini diberikan satu ganjaran oleh Allah mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal ini. Jadi jangan merasa mentang-mentang mau ke rumah orang tua sendiri selonong boy. Selonong boy, masa bodoh laki mau tahu nggak tahu, pokoknya gua ke rumah orang tua gua sendiri. Jangan lupa setelah berumah tangga, ranking urutan pertama suami, setelah itu barulah orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, begitu juga istri yang baik mendapat izin dari suaminya. Bu, tolong ambilin uang di dompet. Sudah izin. Istri yang baik, dompetnya dibawain. Ini saja Bang, ambil sendiri. Nanti saya ambil 10.000, merasa kurang 20.000, lagi ambil saja sendirilah. Lain dengan istri yang nyelonong, lagi pergi mandi, dompet acak-acakan. Saudara hadirin yang saya muliakan, baik silaturahmi itu kepada orang tua atau kerabat, famili, andai tolan, keluarga lain, ataupun tetangga. Tetangga itu perlu sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif. Karena memang kita makhluk bermasyarakat. Yang tidak boleh kalau dengan bertetangga itu lalu menghasilkan hal-hal yang negatif. Saudara hadirin, yang kedelapan, seorang suami yang baik wajib bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Lapang dada dan sabar. Sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan. Kalau memperbaiki jembatan mungkin seminggu 2 minggu selesai. Tapi memperbaiki watak seseorang memerlukan waktu lama. Prosesnya
diperlukan kesabaran, sikap lapang dada, dan sebagainya. Seorang suami harus bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Dan kekurangan-kekurangan itu tidak harus dia ceritakan kepada yang lain. Kan ada tuh kadang-kadang suami kalau ngobrol sama temennya, kekurangan istrinya jadi topik diskusi. Ini gue payah banget dah. Lu nggak ada yang nanya, istrinya dipayahin di mana-mana. Kayaknya nggak malu. Mengorek aib sendiri kan menepuk air di dulang, toh itu artinya. Kalau aib istri kita ceritakan di mana-mana, bukankah artinya kita juga menceritakan aib kita sendiri? Karena istri bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimanapun seorang istri tidak wajar menceritakan aib dan kekurangan suaminya di mana-mana. Malah dia harus menutupi. Malah kelemahan-kelemahan dan kekurangan suaminya harus dia jaga. Dia tetap bangga. Di mata saya suami saya adalah Arjuna yang tidak punya kekurangan apa-apa. Kalaupun orang bawakan berita, tidak betul itu. Walaupun hatinya panas, tapi dia masih bisa menunjukkan wajah yang sejuk, senyum dalam hati yang panas. Sebab saudara-saudara, apabila kita tidak punya filter, ini kadang-kadang kita mau tenang, kita bisa dibakar oleh yang lain. Tapi kalau ada filter, kita bisa menyaring, boya masa iya. Sehingga dengan demikian, sikap lapang dada dan kesabaran ini, walaupun diutamakan adalah merupakan kewajiban suami, juga sekaligus merupakan imbangan daripada si istri. Nah, kemudian yang ke-9, seorang suami wajib berpenampilan bersih dan rapi di hadapan istrinya. Sehingga tanpa anggun. Anggun ini lalu menimbulkan wibawa. Nah, dari wibawa lahir rasa hormat. Tapi kalau suami di depan istrinya kelihatan butut, rebek, jelek, belek, kata istrinya juga gua apes tidak akan timbul kewibawaan. Nah, kalau sudah tidak timbul wibawa, dia bagaimana si istri itu akan merasa dia wajib taat kepada suami. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi ternyata penampilan bukan cuma kewajiban istri, seorang suami juga harus mengimbangi itu. Sehingga dengan demikian keserasian dalam kehidupan di rumah tangga itu akan terasa jadinya. Nah, inilah pada prinsipnya kewajiban daripada suami. Lalu kemudian apa kewajiban istri? Yang pertama, saudara-saudara, terutama ibu-ibu tentu, istri itu berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya. Sepanjang perintah suaminya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang sunnah saja tidak diizinkan oleh suami, masih dikerjakan oleh istrinya. Dosa. Itu amalan sunnah. Misal saja ini ya. Suami kebetulan ngambil cuti. Hari Senin ada di rumah. Begitu malam Senin, kata si istri, "Bang, besok kan hari Senin, saya mau puasa sunnah." Karena istrinya santri, besok puasa Senin Kemis. Kata suaminya, "Lu tega amat, gue tumben perek Senin. Senin ada di rumah lalu mau puasa, gue lu suruh ngapain?" Umpamanya lo ya, umpama. Lalu tanpa izin si suami, istri puasa juga, puasa sunnah. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah dosa hukumnya. Ini amalan sunnah. Apalagi tibang pergi arisan. Apalagi tibang pergi tetangga. Amalan sunnah tidak mendapat izin daripada si suami, dosa untuk dikerjakan. Dengan pertimbangan tadi, dia tumben cuti hari Senin.
Istri dadakan puasa lah, suami nganggur total. Saudara hadirin yang saya muliakan, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin illa dakhalatil jannah. Apabila seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu pasti masuk surga. Ini artinya kalau seorang perempuan meninggal dunia, ya dia tukang ngaji, ya puasa Senin Kemisnya rajin, ya sujudnya hebat, tapi dia meninggal suaminya enggak ridho, pintu surga belum dibukain sampai suaminya ridho kepadanya. Ini begitu besar kewajiban untuk taat. Nah, di sini suami wajib ngimbangi. Jangan mentang-mentang istri wajib taat, lalu suami overacting, kerjanya cuma tulak pinggang sama nunjuk. Lo, kalau gue bilang nyungsep. Ya enggak. Contoh dari baginda Nabi tadi sendiri kok, beliau itu menjahit bajunya, memperbaiki kasusnya. Yang bisa, ya kerjakan, nggak usah ngandeli. Saudara hadirin, yang kedua, seorang istri berkewajiban untuk memperlihatkan budi pekerti yang baik kepada suaminya. Nah, budi pekerti itu yang baik yang bagaimana? Yang diisyaratkan oleh Nabi. Apa kata beliau? Khairun nisa, perempuan yang baik ialah man sarratka iza absorta, yaitu yang mengembirakan kamu apabila kamu memandang kepadanya. Satu, ini termasuk budi pekerti yang baik. Apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan, menggembirakan hati suaminya. Jadi, tolong ibu-ibu, jadilah istri yang siap pakai. Nah, itu tuh. Itu istilahnya. Anytime already, standby. Ya. Apabila dipandang, dia sanggup menggembirakan hati suaminya. Suami pulang dari pasar dagang rugi, istrinya tampil. Itulah bang romantikanya dagang. Mboya sekali-sekali rugi. Apa mboya selalu untung? Gelombang laut saja pasang surut. Lah suami kan merasa ada air penyejuk. Ini termasuk menggembirakan. Jangan suami sudah pulang dari pasar rugi, mikul panjang, ngos-ngosan sampai rumah istri keramat. Lasar lu laki goblok. Dagang pakai rugi. Ini kan suami sudah di pasar rugi, sampai rumah digoblok-goblokin. Nah itu nanti ya efeknya, suami itu kalau sudah istri nggak menyenangkan hatinya di rumah, si suami itu kena penyakit yang istilah sekarang ini penyakit broken home. Nah penyakit nggak betah di rumah. Mestinya dia kumpul di rumah, dadakan di pos ansik dia kongkok. Sampai subuh lagi, sampai subuh. Sampai subuh. Saudara hadirin yang saya muliakan, pandai menggembirakan, menjadi penghibur. Usaha suami gagal, dagangnya rugi, gairahnya bekerja menurun, di saat itu istri tampil jadi pengimbang yang baik. Sehingga dengan demikian istri suami lalu merasa ada sedikit air penyejuk. Apabila dipandang, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Bagus kalau seorang istri pada saat ada suaminya di rumah dia berdandan, dan suaminya tinggal di rumah dia apa adanya. Dan keliru besar, sebab dandannya seorang istri dengan niat untuk menyenangkan hati suaminya merupakan ibadah. Saudara hadirin, ciri yang kedua dari budi pekerti yang baik seorang istri itu apa? Wa tuti'aka iza amarta. Kalau diperintah, dia taat kepadamu. Diperintah, dia taat sepanjang perintah itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga lagi cirinya, watahfazu ghibataka fi nafsiha wa malika. Dia dapat menjaga diri baik pada waktu kamu tidak ada, baik menjaga dirinya sendiri ataupun menjaga hartamu.
Tidak menggunakan kesempitan di dalam kesempitan. Ini ciri dari budi pekerti. Yang ketiga, sekarang kewajiban seorang istri dapat mengatur rumah tangga dengan baik dan rapi. Mengatur rumah tangga itu kan tidak perlu biaya yang mahal-mahal. Asal ditempatkan pada tempat yang serasi, komposisi warna yang cocok, tidak perlu perhiasan yang mewah-mewah. Orang lalu terkesan, rumahnya ini sejuk ya. Kenapa? Tata ruangannya kok enak dilihat, apik. Enggak karena mentang-mentang semua kepengen dilihat orang, semua ditaruh di ruang tamu. Sampai tempayan piring naik ke ruang tamu semua. Walaupun mahal, tapi kalau tidak pada tempatnya kan orang lalu, ini kok terlalu amat ya. Dapat menata. Dan menata ini tentu karena pergaulan. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian ada suasana kebetahan. Orang di rumah itu merasa seperti, itulah yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Laksana kebun, tempat di mana kita melepaskan lelah, tempat di mana kita menemukan ketenangan, tempat di mana kita menemukan refreshing dari segala kejenuhan dan kelelahan akibat tugas-tugas yang kita hadapi, baik di kantor, di tengah masyarakat, di pasar dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan menambah kesulitan suami. Syukur kalau malah bisa membantunya. Bahwa ada seorang istri yang bekerja itu bagus, asal bisa menjaga diri dan bisa menjaga kepercayaan dan kehormatan daripada suaminya. Dan suami pun yakin bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh istrinya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi malah kalau si suami yang mempekerjakan istrinya, mengeksploitir istrinya, ini zolim. Istrinya yang disuruh kerja, suami ongkang-ongkang kaki di rumah, istrinya yang persenet banting tulang. Ya kalau kerja, kalau dikerjain lebih parah lagi. Kan tidak sedikit toh problema rumah tangga semacam ini. Sehingga dengan demikian akhirnya apa? Kendali rumah tangga di tangan istri. Karena istri merasa yang dia yang cari duit. Istri merasa dia yang berusaha. Kenapa dia tidak mengendalikan rumah tangganya? Dikala itu jatuhlah suami di bawah komando istrinya. Hilang wibawa, hilang karisma, tidak ada ketakutan. Malah akhirnya berbalik seolah-olah si suami jadi istri dan si istri menjadi suami. Apalagi di zaman seperti sekarang. Walaupun pekerjaan sulit, tapi mereka yang punya wajah cantik, mudah senyum, gampang bergaul, dan mau obrol. Tentu banyak saja lapangan kerja yang nyata-nyata bertentangan dengan agama. Nah, yang terakhir, kewajiban daripada istri ialah hemat, cermat, rajin, dan pandai menyimpan. Kalau dia diberikan perhiasan oleh suaminya, niatnya tidak lain. Pertama, menyenangkan hati suaminya. Yang kedua, berjaga-jaga kalau nanti ada kesulitan, toh perhiasan ini bisa dimanfaatkan. Tidak untuk show, tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk hebat-hebatan, tapi dua hal yang jadi pilihan utama tadi. Dengan sikap hemat, cermat, rajin, dan pandai ini, menyimpan, memanfaatkan, dan menggunakan, maka nilai ekonomi di rumah tangga insya Allah akan mengalami stabilnya. Dengan demikian, saudara-saudara, secara sepintas kewajiban suami dan istri sudah kita bicarakan. Dengan saling melaksanakan kewajiban akan timbul saling pengertian, dari pengertian akan timbul ketenangan, dari ketenangan insya Allah akan terwujud rumah tangga yang bahagia. Insya Allah nanti pembicaraan akan kita lanjutkan yang mengenai kewajiban bersama dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada 3 perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran, yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua ati'ullaha wa ati'ur rasula. Dan yang ketiga ayat anishkurli waliwalidaika. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat. Perintah ini berangkai pada saat salat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul, dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, anishkurli waliwalidaika, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tartibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah.
Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar sejak lahirnya kita ke alam dunia ini sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat, banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada suatu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budak. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Thalib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegani, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Sesudah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, baru bapak. 3 berbanding 1. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran amalathu wahnan ala wahnin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan. Berat kuadrat.
Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita siksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan, muntah nggak karu-karuan, keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan, dari hari ke hari hamilnya makin lama, makin berat, makin lama, makin besar. Kemana-mana dibawa, belum pernah ditaruh. Ah, ini berat, mau ke pasar, taruh dulu sebentar. Tidak. Itu ya saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo, itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih sempat ngerokok. Si istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya sealam ini. Dan maha adil Allah. Andai kata pun seorang perempuan kalah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah itu. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-Gharik. Orang yang mati tenggelam, kelelep di kali, itu mati syahid, syahid akhirat. Apalagi sahibul hadmi, orang yang tertimpa benda keras secara mendadak, mati syahid, syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati, mendapat pahala syahid, syahid akhirat. Tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, saya mah pilih kelelep aja dah. Lalu nyebur ke kali, mati, syahid. Tidak. Konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, di antaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya sealam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asyik tidur lelap. Si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tersebut. Oleh karenanya saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali ibumu, 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 setelah itu bapakmu. Nah, oleh karenanya apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan
lil walidi 'alal waladi asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Di rambutan yang kontes-kontes kasih babak sono. Saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti." Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok parasnya begini-begini, semin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging, sampai di rumahnya itu daging dia rebus. Dia rebus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta, disuapinya ibunya. "Tiap hari kamu kerjakan ini?" "Tiap hari," kata si anak tadi. "Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu." Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, "Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, "Ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti." Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi diberikan makan oleh anaknya. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jika kita bisa menyenangkan hati ibu bapak kita yang mendoakan kita, insya Allah makbul. Sebab orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, "Nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak. Air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu rela, nak. Mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkahnya." Tapi kalau hati orang tua sudah masgul, apalagi sampai keluar sumpahnya, banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako, entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, ialah kalau umur 40-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakkishu fil khalqi. Berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan nasi. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es puket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas.
Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak kelepasan omong. Udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu ilah saja. Al-khidmah artinya berbakti kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, saya ya Rasul, nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, nggak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang nggak sabar, dia bilang, Allah kenapa saya, kamu doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi. Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya nggak ngurus tuanya. Yang afdal itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini contoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya. Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, tolongin gotongin mak gua no. Masih minta tolongin. Berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah. Timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan
yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni ini. Kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda. Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a, menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etiknya. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, hus, oi. Itu dianggap kurang etik. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Jurayj. Satu hari Jurayj ini sedang sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, Jurayj, kan? Jurayj, sini sebentar. Ibunya rupanya tidak tahu kalau Jurayj sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Jurayj bimbang dalam hati. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, Jurayj ta'ali, Jurayj sini. Makin bimbang. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, yang mana? Sholat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya. Karena panggilannya tidak dijawab ini, mangkel rupanya hati sang ibu. Ya Allah, Jurayj ini, saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab, sakit hati saya. Keluar katanya, ya Allah, jangan mati Jurayj sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, berlalulah riwayat ini. Hari berganti hari, bertukar minggu pergi, datanglah bulan. Kesolehan anak muda yang bernama Jurayj ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa, kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak. Dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Jurayj ini. Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Jurayj kan masih muda, kita goda pakai harta. Tidak mungkin. Jurayj itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan, juga tidak bisa.
Begini saja. Dia kan masih muda tuh. Iya. Umpanin perempuan aja dah. Kirim cewek yang agak kece. Dicarilah perempuan untuk menggoda Juraij ini. Sampai satu malam Juraij sedang ibadah di mihrab dalam masjid. Masuk perempuan ini dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona Juraij. Tapi nggak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini, sampai bahasa Arabnya Uryanun Thalik, tanpa sehelai benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Juraij, memegang Juraij, muter-muter di depan Juraij, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Juraij mantap. Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar lalu nggak berhasil kan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung, di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing dan hamil. Ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara, kenal nggak Juraij? Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu, yang mainannya tasbih melulu. Nih, perut saya nih. Dia urusannya tuh. Juraij, apa betul? Bohong. Akhirnya Juraij dicari orang, macam-macam, yang caci maki, bahkan ada yang nyambitin pakai batu sampai berdarah kakinya, berdarah tangannya. Caci maki orang sudah nggak karu-karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini, Juraij sedang sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab. Cuma itu ilatnya. Dan ibunya pun tidak tahu kalau Juraij sedang sholat. Keluar omongan yang tidak enak dan omongan itu manjur. Kata Juraij, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi. Nggak bisa dong kalau nggak ada saksi. Sekarang begini saja. Bagaimanapun saya ngotot, saudara nggak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu. Ditunggulah saat kelahiran sang bayi. Begitu bayi itu lahir ke alam ini, brown, merah, masih orok. Setelah dibersihkan, ditekan perutnya oleh Juraij, ya gulam, kul man abuk. Bayi, tolong kasih tahu siapa bapakmu. Dengan izin Allah itu orok, bayi yang masih merah ngomong, bapak saya tukang ngangon kambing di kampung Ano. Kata Juraij tuh kan, gua tuh juga bukan gua ya. Gak percaya sih ente, main sabot aja. Begini akhirnya nih, ternyata sedang sholat sunnah dipanggil, tidak menjawab, ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau nggak lagi ngapa-ngapain, dipanggil nggak jawab, atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati, tentu saja lebih manjur lagi ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini al-ijabatu inda'a, menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, prakteknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua mandi. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua mandi. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu. Itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba malam kita sudah nggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngeliat assalamualaikum tamu. Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mestinya istirahat. Mestinya kan hati kita
kamu nggak tahu diri banget, gue mau tidur. Datang. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini, di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kewajiban anak al-ita'atu in amara ghairi maksiyatin. Taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, "Nak, Om, warung pojok yuk." "Ngapain, Mbak?" "Kita teler." Umpama anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya, "Nah, gimana kalau kita pindah agama saja?" Tidak wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadang-kadang memang kita mengukur dari sudut kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan. Misalnya, ada anak pulang sekolah langsung ambil layangan sama benang berangkat ke lapangan. Orang tua karena melihat jauh ke depan, anak ini lelahnya belum hilang. Dipanggil, "Nak, pulang nak, jangan main layangan. Sini dulu kau istirahat, makan, sholat, tidur siang nak. Nanti bangun tidur barulah main." Si anak mungkin hatinya ngedumil, "Bapak, orang main layangan aja dilarang." Ini kesan yang timbul. Orang main layangan saja kok dilarang. Padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri. Tapi anak tidak mau mengerti. Yang dia tahu, dia dilarang main layangan. Itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan. Pepatah bilang, sekejam-kejamnya macan tidak ada yang makan anaknya sendiri. Artinya, bagaimanapun kondisinya, orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyengsarakan anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang keempat, kewajiban untuk taat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu bil-lin. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma wala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan membentak, jangan uff saja, hus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak, maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini, sampai hati ditendang, dipukul, dibangsat-bangsati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keredoan Allah di dalam keredoan ibu bapak, dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapak. Ibu bapak ridho, Allah insya Allah ridho. Ibu bapak murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita?
Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke mancanegara, bisa segala macam bahasa, didik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Disinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa di beberapa daerah yang namanya kiai itu ya, yang disebut kiai, bukan cuma orang yang ngerti agama. Ya kalau saudara ke keraton Jogja mana segala gerobak namanya kiai. Iya toh, kereta kencana itu. Degung namanya kiai. Lalu jangan lupa itu. Misi Zending pertama namanya juga Kiai Hadrak itu. Kiai, tapi misi Zending. Kalau di sana itu Kiai itu panggilan untuk yang dipertua. Kita ziarah cari keramat Mbah Buyut, Mbah Sapu Jagat, Mbah Brojo, macam-macam Mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauhlah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumahku ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakiti hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan. Manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap CS. Salaman juga main kedet aja. Halo be. Di samping bapaknya nggak boleh mulai, main buat aja. Dari panggilan saja, saudara hadirin yang saya muliakan, sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma, jangan membentak, wala taqul lahuma uffin, jangan berbicara uff, wa qul lahuma qaulan karima, sampaikan berbicara kepadanya dengan qaulan karima, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran ini. Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar, itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini yang mertua. Kalau orang tua kan tiga loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu, itu sudah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara, yang keenam, in ihtaja ilal kiswah kasahu in qadar 'alaiha. Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nah, antarin bapak beli kacamata yuk. Ayo pak. Sudah sampai di toko kacamata, bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ngajak beli, kewajiban anak bayarin.
Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin, bener-bener nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet cuek aja. Malah ada kembalinya, Pak. Wah, kembalinya ditarik. Ya, kalau anak belum punya penghasilan ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai, bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dan ini juga kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita pakaikan yang lebih baik dari yang kita pakai sendiri. Kalau bisa. Sebab nantinya sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Ya, dia enak-enakan orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita kok tegel ya, kok sampai hati ya. Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu berat. Saudara hadirin yang saya hormati, sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah. Yang ketujuh, al-masyu khalfuhu. Kalau jalan, mengiring. Artinya di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, selonong boy. Orang tua tahu apa sih? Ngir. Waduh, hebat. Saudara hadirin yang saya hormati, al-masyu khalfuhu. Berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak, jangan begitu, Bapak kolot sih. Salah, jangan. Sebab itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan suatu dosa, melukai hati kedua orang tua. Kalau dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana. Dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik. Sistemnya komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda, dan orang muda yang tidak menghormati orang tua. Bukan golonganku. Jadi seimbang tuh. Yang tua sayang yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda, hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua. Lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. Tuakan tuaan lo, kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo nggak nanya, gue nggak nanya. Mentang-mentang tua lalu pasang tarik. Tidak, malah kalau menurut tradisi Islam ya, tradisi Islam saya katakan, Nabi itu siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang duluan ngucap salam. Jadi berebut ngucap salam. Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum, yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi nggak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini.
Kadang-kadang kan pincang, yang tua nggak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju dianggap saingan. Kalau yang begini maju rusak gua nih. Lalu diseken. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, nyelongcong jadinya. Kurang ajar sama yang tua. Timbul gap, timbul misunderstanding, salah pengertian. Kalau sudah begitu, kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan. Maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang ke-8 sekarang. Kewajiban anak itu apa? Al-irda'u lahu bima radiya li nafsihi. Mencari keredoan dari orang tua tentang sesuatu yang dia ridho. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji, berusaha kita untuk senang hadir di majelis taklim. Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya tidak lain kalau dia melihat anaknya ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu cucuran keringatnya, peras keringat banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lengkap. Tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurus bumi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat, anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, ambil mana ambil, suruh mandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandiin. Tangga panggil sembayangi, anaknya malah nonton dari jauh, nggak ikut sembayangin, mau kok tegel. Kenapa nggak ikut sembayangin? Ya nggak bisa sembayangin. Ya kalau macam Abu Nuwas dulu nggak bisa, masih ada akal. Ikut sembayang jenazah. Dia nggak tahu kalau sembayang jenazah itu cuma diri, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Imam takbir dia takbir, begitu takbir kedua dia kira ruku dia. Habis takbir lagi sujud. Orang-orang gak ada yang sujud. Bingung. Selesai ditanya dia, Bunda Was kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit dosanya kebanyakan. Jadi kalau nggak pakai sujud dosanya nggak diterima katanya. Dosanya nggak diampuni kalau nggak pakai sujud. Makanya saya pakai sujud. Itu sih akal-akalan. Jawaban orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya. Yang ke-9, al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi. Membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita nggak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita nggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita nggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita nggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Tahulah kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem, begitu orang tua hilang merdeka. Lalu berbuat semau-maunya, tentu tidak. Lalu yang ke-10, ad-du'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Ya, kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya. Orang tuanya disertakan. Rabbighfirli wa li walidayya. Ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya.
Pak, itu kalau orang tua masih hidup, ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, antasila akrabaihima, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci, sama aja ngebenciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Zaman orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket, orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antastaghfira lahuma wa tad'u lahuma. Mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun kita masih kebagian doa. Orang soleh kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang. Dalam tahiyat dia baca, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh kebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan, liwat di kuburannya orang serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sana. Lu jangan liwat sana, lu kesurupan. Liwat orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya wa anta tasaddaqu lahuma. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya lihat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insya Allah sampai. Oh, kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.